kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Timi. Kepada Bang Timi, dipersilakan. Oke, kedengaran ya? Kedengaran, Bang. Bentar ya, aku share screen bentar. Ya, ada kelihatan, Bang. Oh, emang kosong dong, warna doang kan? Ya. Oke, teman-teman, makasih sebelumnya udah meluangkan waktu di siang hari ini untuk ikut PA kali ini. Sebelumnya pengen kenalan juga, soalnya pasti banyak juga yang belum tahu abang siapa. Nama Bang Timothy Adarianja, kalian bisa panggil Bang Timothy, Bang Tim, Hada juga boleh. Akhir-akhir ini pengen banget dipanggil Hada. Abang tuh baru lulus tahun lalu. Nah, waktu itu abang kuliah di luar, di University Buffalo. Nah, makanya dari dulu tuh sebenarnya abang pengen banget ikut kegiatan semacam navigator, YG, dan lain-lain. Cuma karena di sana abang nggak bisa, susah lah perbedaan waktunya dan juga jauh. Tempat tinggal abang di Bogor, kadang-kadang juga di Jakarta, tapi lebih sering di Bogor. Hobi abang itu sedikit ya tentang abang, main basket tuh abang suka. Tidur, menurut aku tidur tuh satu hal yang kita suka lupa hargain. Bagi aku kayak bisa tidur lama terus nyenyak banget tuh merupakan sebuah berkat banget ya. Terus aku lulusnya jurusan IT, jadi aku juga suka coding gitu. Jadi lumayan sih kayak jurusan aku sama hobi aku tuh selaras gitu. Jadi aku senang-senang aja. Terus aku juga nyoba hal baru gitu. Aku tuh orangnya lumayan musiman hobinya. Jadi kayak 2 tahun yang lalu misalnya aku suka nyoba-nyoba masak. Terus tahun lalu mungkin nyoba yang lain gitu. Tahun ini aku akhir-akhir ini lagi iseng main catur gitu. Tapi dia musiman. Udah itu sedikit tentang abang. Nah, jadi topik hari ini yaitu what is integrity worth? Apakah nilai dari sebuah integrity? Integrity itu menurut aku sebuah kata yang apa ya? Nggak banyak orang tahu. Kayak jujur aku waktu umur kalian mungkin nggak tahu juga sih kata integrity itu apa. Jadi sebenarnya yang pengen abang gali di siang atau sore hari ini tuh kata integrity itu apa? Dan mungkin abang akan coba relate ke dunia kita yang sekarang online gitu. Sebelumnya pengen nanya nih ke kalian, boleh nih diisi di chat, kira-kira menurut kalian kehidupan kita yang online sekarang ini hal yang baik atau enggak gitu. Kalian mungkin bisa isi aja gitu di chat, suka atau nggak suka, terus kalau suka apa alasannya, nggak suka apa alasannya. Masa hidup online di luar COVID ya, COVID sendiri kan kita nggak suka tuh. Kira-kira bagi kalian suka atau enggak sih kalau hidup online? Kalau aku sendiri, aku sharing aja sih, lagi nunggu jawaban dari kalian. Aku sendiri tuh netral sih. Aku kurang suka karena nggak bisa hangout sama temen. Tapi kalau dalam kerjaan suka. Soalnya kayak abang kan kerjanya murni dari rumah. Jadi kalau di Jakarta tuh kan pulang pergi itu 3 jam. Jadi online tuh aku suka sih. Jadi ini kalau dari Lil bilangnya kurang. Kira-kira ada lagi? Ada lain mungkin? Suka atau nggak suka? Ini kata Ben Caleb, suka karena lebih memudahkan kegiatan. Maksudnya di rumah aja gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Itu bukan maksudnya. Seperti gitu. Satu lagi deh, siapa gitu? Netral. Oke. Plus min. Oke, Aldo. Makasih jawaban dari Aldo. Plus minus. Oke, jadi jawabannya lumayan mix ya. Ada yang positif, negatif, ada yang netral. Merusak mata. Yes. Nah, ini kalau dari Abang, ini cuma list sedikit doang ya. Keuntungannya tuh aksesibilitas. Kayak tadi si Ben Caleb bilang tuh. Ini memang semua yang kerjaan kita bisa diaksesnya mudah gitu. Kita mau YG aja tinggal nyalain HP. Sekolah juga nyalain HP, gampang kan. Yang kedua, hemat biaya. Kita nggak butuh transportasi, nggak butuh bayar bensin. Terus juga ada efisien waktu. Karena tadi aku bilang tadi tuh, nggak butuh transportasi, nggak butuh buang waktu di jalan, itu menurut aku keuntungan. Tapi juga ada kerugiannya, yaitu interaksi sosial kita berkurang. Mungkin yang introvert mikirnya nggak apa-apa sih. Cuman menurut aku interaksi sosial tuh kayak kebutuhan umum sih. Semua orang butuh. Kerugian kedua tuh mudah curang. Itu aku bisa rasain sih. Soalnya kuliah aku tahun terakhir udah online. Terus ingat banget tuh ada kelas yang banyak yang curang. Jadi nggak adil aja. Terus yang terakhir kualitas kelas atau materi. Itu tergantung gurunya.
Nah, apa sih alasan Abang ngomongin ini, keuntungan kerugian? Sebenarnya Abang cuma pengen cari tahu nih, bandingin kondisi kalian tuh sama pas Abang waktu dulu, itu sama atau beda? Apakah pergumulan kalian sebagai seorang Kristen, apalagi sebagai seorang Kristen, itu sama nggak sih sama yang apa Abang alamin dulu? Oke. Sorry, gengs. Aku nggak tahu juga sih kayak gitu. Harusnya kelihatan tadi. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Iya, tadi aku tuh awal dari sini nih. Pertamanya kenalan. Habis itu ini, iya tadi aku nanya tentang online, terus ini online learning. Ya nggak apa-apa deh, lanjut aja. Nah, Abang mau ceritain tentang pengalaman Abang. Waktu itu pas Abang kelas SD, SMP, SMA, itu Abang tuh ada pergumulan juga. Salah satunya tuh nyontek. Jadi waktu itu Abang kalau kelas, untuk kelas Mandarin atau Sunda, itu Abang selalu nyontek. Karena Abang tuh orangnya nggak suka belajar sesuatu yang nggak menarik bagi Abang. Jadi Abang waktu itu nyontek doang. Kurang lebih tuh waktu itu intinya satu kelas itu ada 3 atau 2 orang yang pinter banget. Nanti dia tuh kayak distribusi gitu jawabannya untuk kita semua. Dan itu hal yang normal dan hal yang biasa. Mereka tuh biasanya pinter banget. Pinternya tuh kayak, kalian pasti punya kan temen yang dapat nilai 92 tapi komplain karena nggak dapat nilai 98 itu. Nah, kayak gitu dia sepinter itulah. Nah, tapi setelah Abang lihat-lihat, Abang tahu dari dulu itu hal yang salah. Cuman Abang melakukan itu karena Abang pengen cara gampangnya saja gitu. Abang Abang sadar kayak nyontek itu hal yang tidak baik. Cuma karena semua orang melakukannya, terus itu kayak hal yang wajar, jadi Abang males juga gitu kayak ngapain sih belajar, ngerjain aja. Paling Tuhan nggak marah-marah amat. Tapi yang pengen aku kasih tahu dari pengalaman itu, Abang selalu sadar itu hal yang salah dan Abang nggak akan mencari pembenaran ke depannya akan tindakan itu gitu loh. Tapi intinya sebenarnya ini sih tema yang aku pengen bawa ke kalian. Wherever and whenever our integrity is always challenged. Itu artinya kapanpun dan dimanapun integritas kita itu akan selalu ditantang atau dites. Sama siapa? Itu sama iblis lah kurang lebih. Terkadang iblis itu bisa menggunakan cara unik, yaitu melewati teman kita atau lingkungan kita. Tapi intinya kalian kan sekarang SD, SMA, atau SMP lah. Itu kalian akan dites integritas kalian dalam kehidupan kalian. Dan itu akan terjadi terus dari masa sekarang sampai seterusnya, kuliah, kerja, dan seterusnya. Jadi inilah topik utamanya sebenarnya Abang pengen bawa. Mungkin sedikit pengalaman lagi. Terus abis itu kan abis SMA, SMP Abang kuliah. Nah, kuliah ini Abang kuliahnya di luar kan. Jadi pergaulannya termasuk bebas dan orang-orangnya nggak beragama gitu. Nggak ada, kita kan pasti ada antara Muslim, Kristen, Hindu, atau apapun. Di sana tuh orangnya ateis gitu. Jadi itulah pergumulannya. Mungkin kalau di kuliah di Indonesia, aku nggak tahu ya pergumulannya, jadi bisa juga nanti kalian tanya juga ke kakak-kakak kita di sini. Nah, pengalaman aku, pas tahun pertama atau kedua itu banyak banget pergumulannya, karena mereka tuh suka melakukan hal-hal, misalkan hangout mereka tuh suka minum-minum gitu contohnya ya. Terus aku misalnya diajak. Nah, kan kadang-kadang kalau nolak tuh takut kayak, ih nanti aku nggak fit in nih sama grup nih, atau enggak mereka ngerasa aku kayak beda sendiri gitu ya. Jadi jujur beberapa tahun tuh agak kebawa gitu. Tapi suatu saat aku nggak mau ngerjain lagi gitu, kayak aku nggak mau deh. Soalnya aku tahu gitu Tuhan tuh yang benar. Ini ceritanya aku bikin pendek aja. Tapi yang uniknya saat kita melakukan hal yang benar itu kemungkinan besar kita akan dijudge sama teman kita. Pasti kekhawatiran kita itu, aduh nanti teman aku masih mau temenan sama aku nggak ya? Tapi uniknya pas kasus aku ini, aku di awal-awal takut seperti itu. Cuman setelah aku tolak misalnya gini, aku nggak mau kalau jalan-jalan minum-minum gitu. Di awalnya mungkin mereka tuh benar-benar merasa kayak kok sok suci, sok Kristen gitu sih ini orang tiba-tiba gitu. Tapi berjalan waktu, mereka nggak apa-apa gitu. Yang penting aku tetap respect mereka gitu. Dengan aku menghargai mereka, akhirnya mereka juga menghargai aku gitu. Dan akhirnya normal bagi kita semua untuk aku ikutan main sama mereka, tapi aku nggak ikutin melakukan hal-hal yang mereka lakukan gitu. Kurang lebih begitu. Jadi itu menurut aku penting sih. Jadi kalau saat kalian mau berintegritas, tetap respect sama orang yang di sekitar kalian gitu. Jangan langsung menghakimi orang lain kayak, ih kalian nggak berintegritas gitu. Itu key-nya gitu, menurut aku salah satunya. Nah, tapi Abang udah panjang lebar gitu bahas, pengen juga bahas apa sih integrity itu. Dari tadi Abang ngomongin pengalaman Abang, tapi nggak ada membahas integrity itu apa.
Nah, sorry. Sebelumnya aku pengen tanya, untuk semuanya, menurut kalian integritas itu apa? Boleh disebut gitu dalam beberapa kata atau satu kalimat. Menurut kalian tuh integritas itu apa? Sebelum Abang, aku pengen tahu juga nih kalian, menurut kalian tuh integritas itu apa sih? By the way, slide aku kosong nggak, Dok? Nggak kan? Aman. Aman. Oke, siapapun ada yang pengen nyoba integritas itu artinya apa? Ngomong juga boleh. Oke, satu ada jawab kejujuran. Seperti tadi yang dibilang ini ya, Amel ya. Ada lagi? Tanggung jawab, oke. Benar-benar. Harga diri. Harga diri itu unik sih. Harga diri itu sama gambaran diri itu menurut aku bagian dari integritas. Tingkah laku. Ini menarik ya. Ini aku coba jelasin deh. Lanjut aja deh kalau gitu. Jadi integritas berdasarkan Kamus Indonesia itu artinya kejujuran. Tapi menurut aku definisinya lebih luas dari itu. Integritas itu menurut aku patuh terhadap prinsip. Nah, prinsipnya itu apa? Yaitu prinsip Alkitab. Nah, prinsip Alkitab itu apa? Itu banyak. Ada kejujuran, ada tanggung jawab, tadi yang kalian disebut. Jadi intinya teguh dan mengikuti sebuah prinsip itu adalah integritas, dan prinsipnya prinsip Kristen yang seperti yang tadi kalian bilang di grup ini. Gambaran diri dan harga diri seperti kata Jason dan Daniel itu menurut aku kayak hasil dari integritas sih, bukan integritas sendiri. Jadi kayak kalian punya integritas dan itu nanti akhirnya jadi image kamu sebagai seorang Kristen. Itu menurut Abang. Lanjut ya. Nah, sebelum bahas bagaimana berintegritas, menurut aku penting juga sih. Terus why integrity gitu? Buat apa aku punya integritas? Tujuannya apa gitu? Menurut Abang alasannya ada 3. Satu, Tuhan sangat menghargai integritas dan karakter dibanding prestasi, performa, dan skill. Jadi intinya gini, prestasi kalian, performa dan skill itu sebenarnya sesuatu yang Tuhan beri gitu. Tentu kita rasanya sering berusaha untuk prestasi ya, kayak kita belajar capek-capek, tapi kalau Tuhan nggak mau kasih, itu sebenarnya kalian nggak akan punya gitu. Jadi itu bukan sesuatu hasil kerja kalian. Tapi kalau integritas sama karakter itu sesuatu yang kalian pilih gitu. Aku pengen berintegritas Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan lebih menghargai gitu. Tuhan nggak bisa paksa gitu. Kamu harus melakukan hal yang baik. Tuhan bisa bantu gitu. Tuhan bisa bantu membuat kamu melakukan hal yang baik, tapi Tuhan nggak bisa paksa. Makanya Tuhan sangat menghargai saat kita punya integritas dan karakter. Contoh simpelnya kayak kalau di kasus contek tadi, sebenarnya idealnya lebih bagus untuk nilainya jelek, tapi kita jujur, daripada nilainya bagus tapi curang. Kurang lebih begitu. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, supaya orang lain bisa melihat Kristus melalui integritas kita. Setiap kali kita melakukan hal baik, orang tuh bisa lihat kayak, oh ternyata orang Kristen tuh sifatnya begitu ya. Dari situ mereka bisa lihat Tuhan. Buat apa mereka lihat? Itu alasannya kan kita sebagai orang Kristen ini sudah diselamatkan. Kita pengen dong orang lain juga merasakan itu, keselamatan. Jadi kita bisa tunjukkan itu ke mereka dari integritas kita. Dan menurut aku ini kalian nggak harus melakukan hal yang super duper baik atau baik banget. Kalian bisa nyicil aja. Contohnya ini contohnya mungkin lebih kayak pas zaman Abang ya, bukan online. Kalau misalkan main olahraga nih, ini mungkin buat yang cowok-cowok ya. Kalau kalian olahraga, terus bolanya misalnya out nih lagi main bola, tapi kalian nggak mau ngaku. Itu menurut Abang mengaku itu kena badan kalian sebelum out, itu adalah integritas gitu. Kalian jujur dengan kondisinya. Itu salah satu contoh. Tapi mungkin lebih untuk ke cowok ya. Nah, jadi why integrity yang 1 dan 2 ini lebih alasannya buat Tuhan. Sekarang, ini ada yang mau bertanya nih. Mau bertanya apa, Lil? Umumnya kalau kita ada orang nih, maaf ya, kayak ada contohnya ngebom nih di luar negeri. Terus umumnya orang mengenal jadi kayak, Kristen itu teroris, Kristen itu ini kan, padahal
kadang orang kayak menyalahkan agamanya gitu kebanyakan. Tapi giliran disalahkan agamanya nggak mau, kayak banyakan orang gitu, Kak. Gimana ya, Kak? Maksudnya kayak kalau ada orang Kristen ngebom di Amerika. Iya, contoh kayak kan orang Kristen di luar kayak banyak yang apa ya, kayak Islamophobia gitu kan, kayak jadi orang Islam di Indonesia itu mengecap orang Kristen di Indonesia itu kayak buruk gitu. Demikian juga orang Indonesia yang kayak mengecap orang Islam itu teroris dan sebagainya. Tapi kalau mereka dibegitukan kembali, kayak banyak orang itu kayak aku lihat di media sosial itu kayak jangan salahkan agamanya dan sebagainya gitu, Kak. Iya, orang banyak gitu sih. Kadang ajaran atau gitu lah kayak yang sempat viral. Menarik. Jadi pertanyaannya menarik ya. Menurut Abang sih gini, kayak di ujung hari itu pasti ada orang yang melakukan hal yang tidak benar. Bisa orang Kristen, mau orang agama lain apapun. Dan resikonya nanti orang mengasumsi kalau tindakan itu hal yang normal bagi orang Kristen. Dan kita nggak banyak yang bisa kita lakukan sih, jujur aja. Kecuali tetap berintegritas gitu. Kayak kalau ada orang melihat kita sebagai, Kristen di Amerika teroris, kayaknya di Indonesia juga nih Kristennya teroris. Ya, kita nggak bisa paksa mengubah pikiran mereka. Kita harus tetap stick sama nilai integritas yang kita tahu. Dan emang kenyataannya orang susah membedakan pendapat pribadi sama agama gitu. Mungkin orang Kristen tadi yang di Amerika melakukan hal yang buruk, tapi itu bukan pandangan Kristen secara umum gitu. Dia aja yang kayak gitu. Itu kan berarti perilaku pribadi dia kan. Tapi orang nggak bisa melihat itu. Jadi kenyataannya emang seperti itu sih, Lil. Jadi yang paling penting kamu stick sama nilai yang benar gitu. Apapun yang orang lain katakan. Kurang lebih begitu. Nah, tadi aku udah bilang ya, jadi yang integrity 1 dan 2 itu lebih ke Tuhan. Yang ketiga ini, memiliki integritas dan karakter yang baik itu sangat penting. Dan berguna di dalam hidup, kapanpun dan dimanapun. Jadi, mungkin secara praktis juga, integritas dan karakter itu penting. Kayak aku, contohnya kayak Abang pas kerja, kan suka ngobrol-ngobrol sama atasan Abang. Atasan Abang tuh suka ngomong juga, iseng kadang-kadang, kami itu lebih suka orang yang punya karakter daripada ilmu gitu. Karena di ujung hari ilmu bisa diajarin. Tapi karakter sama integritas tuh sesuatu yang dari kita latih dari kecil gitu. Bukan sesuatu yang satu hari langsung dapat punya integritas. Jadi emang di ujung hari kalian nanti kalau sekolah, kerja kelompok, kuliah, memiliki karakter dan integritas tuh berguna juga gitu loh. Oke, jadi itulah alasannya kenapa kita pengen memiliki integritas. Nah, selanjutnya, how to have integrity. Ini Abang mau ngasih tahu nih tips-tips mungkin yang berguna supaya kalian punya integritas. Yang pertama, jangan menilai benar dan salah dengan standar sekitar atau orang lain, tapi standar Tuhan. Ini intinya, kalau di kasus nyontek tadi ya sama. Aku menilainya dari apakah satu kelas itu melakukan atau enggak. Karena satu kelas melakukan, akhirnya aku merasa itu hal yang normal. Nah, standar kita nggak boleh begitu. Standar kita tuh harus, kalau begitu kan standarnya jadi abu-abu. Kita harus nyari standar yang hitam putih. Dan itu contohnya di Alkitab. Di Alkitab tuh banyak kan, ada kayak jelas kan, kamu nggak boleh membunuh, kamu nggak boleh mencuri, janganlah berbohong. Itu hitam putih menurut aku. Tapi juga ada kasus-kasus yang sebenarnya abu-abu sih, kayak cara menghormati orang. Itu kan caranya baik banget ya. Itu mungkin lebih abu-abu. Tapi yang pengen Abang sampaikan, kalau kita ngikut sama orang lain dan bukan standar Tuhan, itu kalian pasti akhirnya kebawa sama kondisi di sekitar gitu. Jadi itu yang paling penting. Tips dan triks nomor 2 adalah semakin sering kita melakukan suatu hal, semakin terbiasa dan susah untuk berubah. Jadi kalau kalian melakukan hal buruk sekali, misalkan disuruh sama orang tua melakukan satu hal, tapi kalian nggak lakuin, terus kalian merasa bersalah. Terus di suatu hari nanti orang tua minta tolong, tapi kalian nggak lakuin lagi. Nah, dari waktu ke waktu itu akan membuat rasa bersalah itu berkurang. Jadi itu satu contoh. Sebenarnya contoh nyontek tadi sama juga bisa dipakai. Kayak Abang sering nyontek, akhirnya ya udah biasa aja gitu. Tapi itu di mata Tuhan salah. Jadi tips bagi Abang, kalau kalian sudah tahu suatu hal itu salah, coba pasti kalian nggak mungkin rasa itu bersalah kalau udah sering melakukannya. Jadi kalian harus coba mengubah itu sedikit.
Yang penting ada progresnya. Itu tips and trik kedua. Dan yang ketiga, susah untuk berintegritas dalam hal besar bila yang kecil saja belum. Jadi intinya itu sudah lumayan jelas sih maksud aku. Nanti akan ada hal-hal di hidup kita di mana kita harus berintegritas, dan hal-hal itu besar. Susah untuk bisa melakukan itu kalau yang kecil saja kita sudah sering dan sudah terbiasa. Abang mau ngasih contoh nih, apa sih contoh-contoh hal-hal yang kecil? Tadi kan abang udah ngasih contoh yang cowok. Mungkin kalau yang cewek atau cowok sih sama aja. Patuh orang tua. Kayak waktu itu abang pas kecil main game itu dibatasin, misalnya. Kamu cuma boleh main game sejam ya satu hari. Kadang-kadang orang tua nggak cek gitu. Kalau lupa cek, aku punya pilihan ya, apa aku lanjut main atau enggak. Dan itulah contoh kecil. Aku harus bisa menepati janji dan omonganku. Contoh lain misalkan kalau di sekolah ada drama atau ada gosip, menurut abang orang yang berintegritas itu bisa lebih netral gitu. Kalian jangan terlalu, kayak kita jangan, sebagai orang Kristen, jangan terlalu mojokin orang atau nyari sisi, jangan terlalu ngomongin orang yang buruk-buruk dari belakang. Jujur aku nggak tahu sih, sekarang tuh hal-hal seperti itu masih terjadi nggak di dunia online, karena kan jarang ketemu orang. Tapi itu contoh lain. Tadi contoh olahraga abang juga udah kasih ya. Harus jujur kalau lagi main olahraga. Tips dan trik nomor 4. Ingat selalu, Tuhan yang menguji integritas kita, tapi iblis yang menggoda integritas kita. Mungkin kadang-kadang bisa jadi kalian dites nih integritasnya. Terus kalian gagal dan melakukan hal yang buruk. Dan konklusi kalian, karena dites sama Tuhan integritasku, aku jadi berdosa nih. Berarti Tuhan dong yang bersalah. Ngapain sih Tuhan ngetes integritas aku? Kan aku jadi jatuh. Itu kurang lebih pemandangan yang salah. Jadi sebenarnya yang menguji tes kita itu Tuhan, tapi yang menggoda itu iblis. Contohnya sebenarnya sama kayak ujian dari guru. Kayak di ujian ulangan tadi abang, si guru itu tidak bersalah memberi sebuah tes atau ujian ke kita. Dia nggak salah sama sekali. Tapi dalam proses melakukan ujian itu, aku tergoda untuk nyontek. Apakah salah guru gitu kalau aku nyontek? Kan enggak. Salah, mungkin iblis yang menggoda aku menyontek. Jadi salah diriku sendiri untuk jatuh ke dalam godaan. Jadi mungkin yang penting kalian ingat tuh, Tuhan nggak bersalah gitu kalau Tuhan menguji integritas kalian. Ya kita jarang juga sih nyalain iblis. Pokoknya yang penting selalu ingat aja Tuhan yang menguji dan iblis yang menggoda. Tahu asal masalahnya dari mana gitu. Tips and tricks nomor 5, cepetan. Orang yang berintegritas itu bukan orang yang 100% suci. Tapi orang yang menyadari kesalahannya dan ingin berubah dari hari ke hari. Jadi tadi kan kita udah bahas tuh, integritas itu apa. Dari beberapa kata tadi kan ada kejujuran, ada juga tulus, itu termasuk integritas. Bisa menghargai orang, bisa dipercaya, terus baik, itu semuanya adalah deskripsi integritas. Nah, orang yang berintegritas itu bukan orang yang melakukan itu secara sempurna. Jadi menurut aku hampir nggak ada sih orang yang bisa, bahkan nggak ada orang yang bisa 100% jujur, 100% baik, 100% bisa menghargai orang lain gitu. Bisa tulus, itu nggak ada. Tapi yang penting kita sebagai orang Kristen tuh menyadari kalau kita melakukan hal yang salah. Jadi setiap kali kita melakukan yang salah atau tahu kita punya sifat yang buruk, itu penting bagi kita semua untuk sadar. Dan dari hari ke hari itu ingin berubah. Jadi nggak cuma tahu, tapi kita harus menjadi pelaku gitu. Kita harus menaruh usaha setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kurang lebih begitu. Tips and tricks nomor 6, memiliki sahabat dekat yang seiman. Ini kalian nggak butuh nyari banyak banget sih. Ini menurut aku 1 aja cukup, 2 cukup, 1-3 cukup. Jadi cari orang yang percaya Kristus juga dan seiman. Dan intinya orang ini tuh memastikan supaya kita nggak melakukan hal yang buruk. Jadi kayak kalian cari aja gitu. Aku nggak bisa bilang gampang sih nyari ini, soalnya mencari teman yang seiman yang bisa dipercaya itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau ada, menurut aku tuh sangat berguna. Bisa make sure kalian selalu
berdoa sama Tuhan, atau kalau melakukan hal yang buruk, kalian pasti jadi segan. Tapi harus ingat satu hal, kalian itu melakukan integritas bukan supaya dilihat sama orang. Jadi jangan melakukan integritas karena mikirnya kayak, aduh, teman sahabatku nanti ngira aku kayak anak bandel. Jangan gitu juga motivasinya. Motivasinya Tuhan. Teman itu ibaratnya cara Tuhan untuk memastikan kamu tetap berintegritas, seperti itu. Tips dan trik yang terakhir, 7. Remember why it matters. Kita melakukan ini untuk Tuhan, dan itu adalah alasan yang terpenting. Jadi, sebenarnya, seperti yang tadi Abang udah bilang, ini alasan kita berintegritas, itu bukan untuk dinilai sama orang, supaya kelihatannya kita suci, bukan juga mencari keuntungan sendiri gitu. Kita melakukan integritas murni karena Tuhan, dan terkadang melakukan integritas itu akan mengorbankan banyak hal, yaitu prestasi bisa terkorbankan, persahabatan bisa dikorbankan, pandangan orang akan kamu itu akan bisa jadi korban juga. Jadi meskipun itu korbannya, itu adalah harga yang kita harus ambil sebagai orang Kristen, karena kita tahu hal yang benar itu apa dan hal yang salah itu apa. Jadi Tuhan itu ya, aku yakin banget kalau Tuhan tuh sangat senang kalau kalian melakukan hal yang benar daripada hal-hal lain. Dan Tuhan akan jauh lebih senang kalau kalian melakukan integritas itu saat orang lain tidak lihat. Jadi nanti aku susah juga ngasih contohnya, tapi nanti pasti ada waktu-waktu kalian harus berintegritas, tapi nggak akan ada yang lihat gitu saat kamu melakukannya. Sebenarnya sama kayak contoh tadi main game, saat orang tua ngecek kamu main game atau enggak, kan kamu harus nentuin tuh, aku mau main game lebih dari 1 jam atau enggak. Saat kamu memilih enggak, itu kan nggak akan ada yang lihat ya. Menurut aku itu adalah hal-hal yang lebih susah, karena kamu nggak akan ada yang menilai kamu gitu dari sisi manusia. Nggak ada teman-teman yang akan lihat. Jadi saat kalian melakukan integritas dan Tuhan tidak lihat, maksudnya saat kalian melakukan integritas dan nggak ada yang melihat, dan kamu tetap melakukannya, itu adalah nilai yang sangat bagus di mata Tuhan. Jadi ingatlah selalu akan Tuhan. Nah, sebenarnya itu aja sih. Abang mau ringkas. Summary-nya seperti tadi, topik tadi. Integritas kita akan selalu dites sepanjang hidup. Jadi peganglah Tuhan dan tips-tips tadi. Jadi Abang ngasih tips 1-7 itu pegang baik-baik, bisa dicoba diaplikasikan dalam hidup, dikit demi sedikit, nggak usah langsung semuanya. Dan yang paling penting peganglah Tuhan, karena yang memberi kita usaha dan energi untuk melakukan itu semua juga Tuhan gitu ya akhirnya. Jadi kurang lebih sih itu. Nah, menurut aku belum lengkap sih kalau tanpa ayat. Jadi Abang ngasih 3 ayat hari ini. Ayat yang pertama itu adalah Galatia ayat 1-10. Kira-kira ada yang mau baca? Siapa ya? Aku pilih ya. Daniel mau baca nggak? Daniel Lee, Simorangkir. Boleh, Bang? Boleh. Silakan. Galatia ayat 1-10. Apakah sekarang aku sedang mencari persetujuan manusia atau persetujuan Allah? Atau apakah aku masih mencoba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Oke, thank you Daniel. Nah, ayat ini persis banget ya sama yang Abang bilang tadi. Kita tuh melakukan integritas untuk Tuhan atau untuk orang sekitar kita. Kalau kita melakukan hanya untuk manusia, berarti kita bukan hamba Kristus. Itu bukan berarti kita itu lebih ke motivasinya ya. Nggak salah loh kalau kalian melakukan hal yang baik di depan orang atau untuk orang lain. Itu hal yang baik. Tapi jangan ngelakuinnya karena murni buat orang lain doang. Maksudnya untuk dilihat orang. Tapi yang paling penting, melakukannya untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita udah tahu nih, kita melakukannya buat Tuhan. Nah, tapi kita tahu apa yang benar untuk dilakukan. Jadi, Abang mau ngasih ayat yang ini nih. Ayat Yakobus 4, ayat 17. Kira-kira ada yang mau baca siapa ya? Nadine mau baca, kalau ada. Boleh, Bang. Oke.
Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, makasih Nadine. Nah, ayat ini sebenarnya ini Tuhan yang ngomong kan. Jadi ini menunjukkan Tuhan itu siapa. Tuhan itu lumayan jelas ya dan langsung. Jadi Tuhan langsung bilang, kalau kau tahu melakukan hal yang baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sebenarnya Tuhan itu juga mengerti akan kondisi kita. Terkadang kita juga nggak tahu yang benar itu yang mana, yang salah mana. Saat kita melakukannya, Tuhan sebenarnya ngerti gitu. Bukan berarti kalian nggak berdosa sih. Setiap kali kita melakukan hal salah itu pasti berdosa. Tapi Tuhan ngerti gitu akan kondisi kita. Jadi yang paling penting, seperti yang tadi Abang bilang ya, kita kan menilai integritas itu bukan dari standar sekitar, tapi standar Alkitab. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kalian tahu nyontek itu salah, atau kalian nyontek, kalau gosip atau ngomongin orang itu salah, ya jangan dilakuin gitu, meskipun rasanya mungkin enggak. Itu sebenarnya ayat ini maksudnya. Nah, ayat yang terakhir, Ibrani 3:18, kira-kira siapa ya? Andrew Sebastian ada nggak? Boleh bantu baca? Ada nggak Andrew? Nggak ada ya? Gendis ada nggak Gendis? Ada, Kak. Oke, boleh bantu baca nggak nih yang ayat ini? Atau nggak, Aldo, adik Aldo boleh baca? Oke, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke, makasih Do. Oke. Nah, Abang udah jelasin tadi integritas itu apa, mengapa kita harus punya integritas, bagaimana cara berintegritas. Tapi mungkin kalian penasaran juga, kalau integritas dalam konteks Tuhan itu apa? Kayak Tuhan berintegritas juga nggak sih? Dan jawabannya iya. Jadi kalau berintegritas dalam konteks Tuhan itu, yaitu Tuhan kan punya sifat. Tuhan itu sangat maha kasih. Tuhan itu sangat mencintai umatnya. Tuhan itu juga adil, dan sifat Tuhan itu banyak. Nah, integritas dalam konteks Tuhan itu artinya sifat-sifat Tuhan itu selalu sempurna gitu, nggak pernah berubah. Jadi makanya ayat ini penting, Ibrani 3:18, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah integritas Tuhan. Jadi hari ini, seberapa banyak Tuhan mencintai aku hari ini itu sama dengan besok. Seberapa adil Tuhan itu hari ini itu sama dengan besok dan seterusnya. Jadi itulah integritasnya Tuhan. Nah, kita sebagai manusia nggak bisa sempurna seperti itu. Tapi yang kita bisa lakuin ya coba berubah dikit demi dikit. Semakin hari semakin mirip seperti dia. Tapi kita nggak mungkin sama Tuhan. Nah, kurang lebih situ yang Abang pengen bawa. Kita langsung ke ini sih, group discussion. Boleh dibagi grupnya.